Ya, halo, selamat sore sahabat Sabda sekalian. Sore ini kita bertemu lagi ya dalam sesi untuk kenal sahabat Sabda. Sore hari ini seperti biasa bersama saya Evi. Nanti akan ada salah satu sahabat Sabda yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita sepanjang setengah jam ke depan ya. Ini teman atau sahabat Sabda yang sempat kita juga Sabda selama 2,5 tahun untuk dalam berbagai macam berbagai macam proyek-proyek ataupun pekerjaan-pekerjaan di bidang Smart Bible atau Biblical Computing. Sabda semua, sore hari ini kita akan sama-sama kenal sahabat Sabda dengan rekan saya, teman baik saya juga ya, Lisa. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menolong dia dan Tuhan memimpin dia dalam kaitannya juga tentu dengan Yayasan Lembaga Sabda. Sekiranya bincang-bincang kita pada sore hari ini bisa jadi berkat ya, Lis ya, bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan juga. Ya, amin. Oke, amin. Ya baik, kita akan berdoa terlebih dahulu, Lis, sebelum kita lanjut dalam bincang-bincang selanjutnya. Ya, saya akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada sore hari ini sudah bergabung bersama-sama dengan kami dalam Sahabat Sabda ada Lisa. Tuhan Yesus, tolonglah supaya setiap apa yang disampaikan, nanti akan apa yang disiaringkan juga bisa menjadi berkat bagi sahabat Sabda yang join dalam Instagram Live pada sore hari ini, dan juga Tuhan membawa kemuliaan bagi namamu. Kami juga berdoa kiranya semua dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga sahabat Sabda yang mengikuti Instagram Live ini juga dapat mengikuti dengan baik sampai akhirnya. Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik, di sini ya sudah ada semakin banyak juga rekan-rekan yang bergabung. Ada Tersetia Mat, ada Magrita Indah, ada Priska Cynthia ya. Yuk, mari kita mulai ya untuk kita kenalan dengan rekan saya, teman saya, ini Lisa ya. Oke, Lisa ya, sebelum kita bincang-bincang mungkin kamu perlu memperkenalkan diri lagi ya kepada rekan-rekan atau sahabat Sabda yang hadir secara langsung maupun mungkin saat ini sedang menonton rekaman acara ini. Silakan Lisa, bisa memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Biasa dipanggil Lisa gitu. Kemudian sekarang saya berdomisili di Busan, Korea Selatan, sedang menempuh studi S3 di jurusan Computer Engineering gitu. Wah, ternyata dia teman jauh ya, teman dekat tapi jauh. Iya, Lisa sekarang sedang ada di Korea, sedang menempuh pendidikan, dan sekali lagi ya ini membuktikan teknologi betul-betul ya bisa mendekatkan yang jauh gitu ya, dan diharap yang dekat semakin dekat gitu ya, Lis ya. Iya betul. Oke, puji Tuhan. Nah, Lisa kan ini ambil S3 di bidang tadi computer engineering ya? Iya. Ya, sejak S1 memang sudah ambil kuliahnya di bidang IT ya? Iya, sejak S1. Kemudian lanjut. Ini ya, berarti kan ada kesinambungan nih. Berarti memang Lisa memang Lisa suka ya di bidang IT, dan apakah ini ambil jurusan kuliah di bidang IT bahkan sekarang sampai S3 ini sudah cita-cita dari kecil, Lis? Mungkin bisa dibilang gitu. Jadi awalnya dulu papa saya buka les komputer gitu. Kemudian ya tertarik akhirnya ikut. Terus SMP, SMA waktu itu juga kayaknya baru-baru dikasih pelajaran komputer gitu Mbak. Terus kayaknya menarik gitu. Terus ya pengen mendalami lebih jauh gitu. Akhirnya ya udah ambil jurusan ini, informatika. Wah, tetap setia ya, sejak dari kecil sudah punya cita-cita itu, dan sekarang sudah sampai menempuh pendidikan S3 di bidang IT juga. Wow, gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang nih ya, mungkin ada rekan-rekan yang belum bergabung ya. Tadi kan saya bilang Lisa ini juga adalah salah satu staf atau pernah bekerja di Yayasan Lembaga Sabda ya. Nah, kita mau tahu nih, Lis, bagaimana awalnya kamu tuh bisa kenal Sabda sehingga akhirnya tuh memutuskan untuk melamar sebagai staf IT di Sabda?
Nah, ceritanya dulu itu dari adik tingkat gitu. Sebenarnya kalau produk Sabda dulu tahu gitu ada apa software Sabda gitu. Hmm. Di gereja sempat tahu ada Sabda gitu, ada apa aplikasi Alkitab. Tapi tahunya itu dari adik tingkat itu Kevin Fidelis yang Hmm. jadi dia yang pertama kali magang di Sabda gitu. Oke. Kemudian dia cerita-cerita kan jurusannya sama gitu. Cerita-cerita terus setelah lulus, buka nih, coba lihat-lihat websitenya Sabda. Kemudian ketemu website yang IT for God gitu. Nah, itu kan dibilang Sabda itu menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan gitu. Nah, terus kebetulan aku dari jurusan IT gitu. Kemudian ya tertarik gitu. Bagaimana sih apa yang sudah aku pelajari itu bisa berguna gitu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, akhirnya ya coba-coba apply ke Wah, Sabda. wah, bersyukur ya, puji Tuhan. Jadi cara Tuhan ya mempertemukan kamu dengan Sabda melalui justru melalui ini ya, melalui adik tingkat ya, Lisa ya. Iya, betul betul. Oke, nah berapa lama nih Lisa waktu itu pelayanan di Sabda dan bagaimana nih kesannya selama melayani di Sabda, Lis? Aku dari 2015 sampai 2015 akhir sampai 2018 pertengahan, ya dua setengah tahunan gitu ya, Mbak. Eh, Kesannya sangat enjoy sih, enjoy bisa bertemu orang-orang baru, apalagi kan saya asalnya dari Jawa Timur, kemudian ke Solo, ke ya tempat-tempat baru, environment baru gitu. Ya, yang terpenting aku bisa belajar banyak hal gitu dari Sabda ini. Yang pertama kan Mhm. dari skill gitu, kan waktu itu masih fresh graduate gitu kan, kayak ya tahu gitu dari kampus. Cuma kan implementasi dengan dunia kerja pasti berbeda gitu. Kemudian ya belajar dari sisi programming, dari skill, sangat banyak dibantu dengan Mas Hadi gitu, koordinator terbaik. Halo Hadi, bisa Lisa? Ya itu banyak belajar cara coding yang terstruktur gitu. Terus ada ilmu-ilmu baru lah gitu. Ya, tapi selain skill juga di Sabda kerohanian juga gitu. Karena kan ya dulu waktu Sabda kan setiap hari ada sejak Selasa sampai Kamis PA gitu kan Mbak ya, tiap tiap sebelum mulai kerja. Terus ada persekutuan doa. Nah, itu di PA juga kan banyak diskusi dengan kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi di situ banyak diasah, maksudnya ya pendalaman belajar firman Tuhan juga itu, Pak. Jadi berjalan seiringan ya, di mana kita juga di bidang IT kita terus diasah, dilatih gitu ya untuk mengikuti perkembangan, tetapi di bidang kerohanian kita harus terus juga memacu diri kita untuk semakin cinta firman Tuhan, semakin kenal dan belajar firman Tuhan gitu ya, Lis ya. Iya, Pak. Jadi seimbang. Sekarang PA di Sabda nggak cuma Selasa Kamis, Lis. Sekarang PA-nya Senin sampai Jumat. Oh, setiap Ditambah setiap durasinya. iya. Oke, iya Lis ya. Ya tadi Lisa sudah cerita pelajaran yang dia dapat selama dia melayani di Sabda gitu ya. Nah, pengen tahu nih ya, pengen kepo-kepo nih. Mungkin sahabat Sabda juga pengen kepo-kepo. Produk atau proyek apa saja yang sudah Lisa kerjakan selama 2,5 tahun melayani di Sabda. Mungkin ingin tahu, oh ini yang kerjain Lisa kah atau gimana ya? Lalu list dari proyek atau apa yang sudah kamu kerjakan di Sabda ini mana nih yang paling berkesan dan itu tuh memberi kepuasan secara rohani kepada kamu? Hmm, ya jadi waktu awal masuk itu dipercayakan Alkitab karaoke gitu yang Hmm. apa baca ayat terus ada audionya gitu. Itu kemudian selanjutnya, nah yang langsung kalau nggak salah ke Sabda Bot di Telegram. Jadi eh, apa
Selain Sabda Bot, kemudian sempat maintenance website Alkitab sabda.org, ya tambahin sedikit fitur-fitur gitu. Hmm. Kemudian eh eh, oh iya, ikut apa hackathon, kemudian kan develop ya, ada disciple bot, ada yang kerjasama dengan yang India itu. Ya, tapi ada yang lain kecil ya, yang lain cuma agak ya mungkin udah lupa Mbak, miss dikit. Saking banyaknya kamu lupa ya, Lis. Tapi dari semua itu yang paling berkesan itu Sabda Bot sih. Hmm. Eh, karena itu bisa dibilang aku sama Mas Hadi eh, itu buat dari awal, nggak awal banget sih, tapi ya dari kayak masih hmm, development gitu sampai jadi gitu. Ya kalau ya yang eh, mungkin nggak tahu yang menonton familiar atau enggak, tapi Sabda Bot itu kan dulu awalnya dari eh, kan kita semua pasti buka aplikasi chatting gitu. Ya. Nah kemudian, nah gimana sih lewat aplikasi chatting itu juga bisa belajar firman Tuhan gitu. Kemudian ada nih Telegram gitu yang ngebuka API-nya buat developer mengembangkan bot ya, robot gitu kan, yang misalnya kita pingin apa, robotnya ini yang kasih gitu. Kalau dulu ilustrasinya tuh kayak magic box, jadi kita Ya. minta apa terus ya eh, dapat sesuatu. Nah kalau idenya dari Sabda Bot itu kan misalnya pengen baca Alkitab gitu, mungkin sambil chatting gitu. Saya aku ingin baca Matius gitu, Matius 1 atau ya Yohanes ya. Jadi kita minta ayat kemudian dapat. Nah, itu kan sangat praktis gitu. Ya di situ hmm, dalam pengembangannya, developmentnya banyak apa rintangan juga gitu, kayak ada revisi-revisi gitu dengan apa interface, apa alur komennya tuh gimana. Nah, itu yang sangat men-challenge aku gitu. Kemudian, nah ya itu akhirnya yang ya waktu ini jadi gitu, dan eh, apa di launch ya, ya banyak ada yang bilang ya, ada yang pakai gitu, yang terberkati ya, harapannya sih ya gitu. Iya, ya overall gitu Mbak. Iya, jadi rekan-rekan yang saat ini nih sahabat Sabda mungkin apa sedang memakai Alkitab Karaoke atau pakai bot Sabda bot gitu ya. Salah satu teman yang apa sejak awal apa sama-sama mulai dari awal itu juga ini adalah Lisa gitu ya. Jadi apa ya, thank you ya Lisa juga ya untuk semua yang sudah di apa kerjakan sama ini nih, apa kita terakhir ada pelatihan juga ke satu kelompok apa grup ya yang grup untuk baca Alkitab. Kemarin kita kasih pelatihan tentang studi berbot Alkitab, belajar Alkitab dengan Sabda Bot. Nah, Oh ya, ya. Menarik, iya. menarik. Iya, pastinya gitu ya. Oke, nah Lisa ya. Jadi Lisa selama 2,5 tahun bersama-sama dengan kita di sini juga mengerjakan berbagai hal seputar biblical computing gitu ya. Dan apa? Pastinya tadi Lisa juga tadi mengatakan di awal bahwa tertarik masuk ke Sabda juga karena ada satu visi yang sangat kuat, yaitu teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Gitu ya Lisa ya. Nah, bagaimana nih Lis ya? Ini satu pertanyaan penting yang saya tuh pengen tahu banget jawaban dari kamu gini ya. Bagaimana visi IT for God ini ya, terutama ketika Lisa melayani di Sabda ini berdampak dalam pendidikan atau karir Lisa saat ini di bidang IT? Ya, dampaknya itu mengubah cara berpikir, cara melihat sesuatu gitu Mbak. Jadi kan saat tahu, oh kita bisa menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan gitu. Kalau dulu di Sabda kan secara langsung gitu, aplikasinya kan membuat apa Alkitab gitu, hal-hal yang sangat mensupport buat orang-orang bisa mendalami firman Tuhan. Nah, kalau
sekarang di bidangku kan studi gitu. Nah, semakin ternyata eh, saat aku memutuskan buat studi lanjut, nah itu banyakkan itu ke arah research gitu. Jadi eh, Mhm. bagaimana eh, apa ya mendevelop sesuatu gitu yang bisa digunakan masyarakat luas gitu. Tapi nah lingkupnya kan luas gitu. Nah, yang IT for God ini mengubah cara pandangku gitu. Jadi kayak oh, aku sekarang research gitu, research topik ini gitu kan ya topikku tentang blockchain gitu. Dan ya seputar network security gitu. Nah, jadinya oh apa yang aku lakukan ini eh, nantinya pasti aku bisa dengan harapan punya manfaat gitu buat orang lain gitu. Eh, bukan sekedar oh ya udah aku ngerjain ini ya sudah pokoknya selesai kemudian lulus gitu. Jadi lebih ke merubah cara pikir sih. Eh, saat mengerjakan research ini studi. Kemudian sih ya mungkin kalau di gereja ya eh, atau ketemu teman-teman itu ya pingin pingin share gitu. Oh, kita bisa loh pakai HP itu buat belajar Alkitab gitu. Kan nggak cuma baca kan yang eh, baca Alkitab aja, tapi bisa dibuat eh, pendalaman gitu. Kayak Mhm. cari kata gitu-gitu. Ya, seperti itu, Mbak. Wah, jadi Lisa kemana-mana sudah ini ya cara pandangnya dengan semua gadget yang dipakai gitu ya langsung bagaimana ini bisa disebarkan dibagikan untuk apa mereka bisa lebih kenal Tuhan lebih cinta firman Tuhan gitu ya Lis ya. Iya, ya, itu, Mbak. Iya sampai apa menyeberang keluar dari Indonesia pun semangat ajakan itu masih terus dibawakan Lis ya. Iya, Mbak. Teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, tadi ya, seperti saya udah bilang nih ya, tadi Lisa tetap terus membawa semangat IT for God bahkan sampai ke Korea tempat Lisa sedang menempuh pendidikan S3-nya saat ini gitu ya. Nah, eh, saya jadi penasaran nih, Lis. Kamu di Korea sana banyak apa namanya? Banyak berkomunitas dengan memang orang-orang Korea atau orang-orang dari mana ya? Kebanyakan dengan orang-orang Korea atau dengan komunitasnya banyak dengan orang Indonesia nih, Lis di sana. Iya, kebanyakan eh, dengan orang-orang Indonesia, Pak. Jadi ya setiap setiap ya teman-teman di lab atau di ke gereja Indonesia. Oh, gerejanya gereja Indonesia juga ya? Iya, Oke, betul. gitu. Jadi Mm. penasaran, ada nggak nih yang pakai atau kenal dengan produk Sabda? Lis? Pernah tanya-tanya atau Oh, lihat-lihat gitu? oh pernah, Pak, pernah. Eh, Gimana gimana? banyak banyak. Iya, jadi teman-teman di sini ya banyak pakai produk Sabda ternyata gitu. Dan Mhm, kebanyakan Alkitabnya itu, Mbak, Alkitab di HP. mhm, mhm, Kita di HP buat baca Alkitab gitu. mhm. Kemudian ada ada yang pakai ternyata ada yang pakai Badin yang terakhir yang terbaru kan apa Badino itu ya Mbak. Iya betul. Ya itu kemudian ada yang tahu komik Sabda dari Iya, Kingston. iya, Itu iya. ya ada yang kan ada grup apa Kakao Talk itu untuk apa gereja. Kemudian ada yang share itu oh gitu sampai sampai juga di sini gitu produk Sabda. Dan mereka tahu Lisa pernah pelayanan di Sabda juga. Beberapa, Mbak, beberapa tahu, beberapa Oke. heeh, tahu. Pernah ada yang menyampaikan misalnya masukan, pertanyaan atau testimoni tentang apa pelayanan Sabda kepada Lisa? Mmm, belum. Oh, belum. Iya sejauh ini belum, Mbak. Oke, nggak ada yang komplain ya. Berarti ini susah kah atau gimana gitu nggak ya? Oh, enggak. Oke, ya baik Lisa, ya sip ya. Jadi, nah jadi penasaran nih Lis ya, apa?
kan kita juga pernah menanyakan kepada tamu kita nih pada minggu yang lalu karena Kak Jason ini ya, Kak Jason tuh pelayanan juga di anak-anak muda dan ternyata dia tuh Kak Jason juga sering mengedukasi untuk anak-anak mudanya menggunakan teknologi untuk mereka bisa belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, kalau di gereja di sana di Korea tempat Lisa atau di gereja di Korea secara umum lah di ini ya di Korea, apakah di sana juga ada edukasi kepada anak-anak muda untuk bisa gunakan teknologi untuk belajar firman Tuhan atau untuk melayani Tuhan? Ya, kalau gereja-gereja orang Koreanya itu kurang tahu karena ya pernah ke sana tapi cuma buat ibadah 1-2 kali gitu Mbak. Jadi nggak tahu gimana. Tapi kalau di tempat saya bergereja sekarang, nah itu eh, belum ada yang mengedukasi karena eh, kan selama kurang lebih 2-3 tahun belakangan itu eh, nggak ada gembala sidang yang orang Indonesia gitu Mbak. Jadi setiap minggu yang handle itu orang Korea gitu. Jadi pastor Korea dan akhirnya khotbah itu ada diterjemahkan gitu, ditranslate. Jadi ke apa ya? Nggak ada gembala sidangnya yang ya jadi karena di luar gitu ya, jadi nggak bisa berharap untuk gereja yang ideal gitu. Karena ya apa mungkin ya itu kekurangan orang juga hamba Tuhannya nggak ada gitu. Tapi bersyukurnya awal tahun ini itu baru dapat ada misionaris gitu. Jadi ada pendeta orang Indonesia gitu. Nah ini baru mulai awal tahun ini tuh ada pendeta orang Indonesia ya, berharapnya sih mungkin kedepannya bisa gitu, bisa meningkatkan apa atau memberi edukasi atau ya awareness gitu bagaimana menggunakan teknologi untuk belajar firman Tuhan gitu. Iya. Nah, Lisa juga bisa mulai nih, Lis. Iya. Ya, iya. Oke, Lis ya. Ya, yang penting tetap semangat aja sih ya. Karena memang bagaimanapun digital akan terus berkembang dan firman Tuhan itu adalah kekal ya bagi kita dan bagaimana kita bisa terus memanfaatkan teknologi untuk kita bisa belajar firman Tuhan khususnya nih para generasi digital nih Lis ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kamu berada gitu ya. Mau di Indonesia maupun di Korea tetap usung teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Oke, nah Lis, ini ya, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk sebelum nanti saya mau tanya-tanya lagi kepada Lisa. Kita mau bacakan pertanyaan dulu nih dari teman-teman ya. Ini apa? Yang pertama tadi saya mau tanyakan ini, proyek mana nih dari Septian nih? Proyek mana nih yang Kak Lisa sempat kerjakan ya? Ini kayaknya di Sabda nih maksudnya ya. Dan Kak Lisa tahu kalau proyek itu tuh paling jadi berkat bagi orang banyak. Masih ingat nggak? Yang paling yang tertarik, yang menarik Ya, project. yang sudah pernah dikerjakan dan Lisa tahu itu yang paling jadi berkat buat orang banyak di antara beberapa produk yang sudah Lisa kerjakan. Kalau paling jadi berkat bingung Mbak gimana ngukurnya. Karena kayaknya semua jadi berkat gitu kali ya. Iya, kan produk-produknya Sabda banyak sekali gitu yang sudah dipakai dan ada teman-teman saya yang juga dari lingkungan gereja atau itu terberkati gitu. Kalau project yang saya kerjakan ya Sabda Bot tadi gitu Pak. Tapi kalau yang paling orang-orang familiar gitu pastinya Alkitab Sabda gitu. Alkitab Sabda, situs Alkitab Sabda ya. Iya, situs maupun aplikasi. Iya, itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Septian ya, karena memang betul ya, situs Alkitab Sabda ini adalah situs untuk studi Alkitab secara online yang sangat powerful, sangat lengkap ya, dan sudah banyak orang juga ya, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi juga orang-orang Kristen awam bisa belajar firman Tuhan
secara mendalam ya lewat situs Alkitab Sabda di alkitab.sabda.org. Oke. Ini ada pertanyaan nih, cuman pengen ini aja kali ya, apa namanya? Pengen tahu pengalamannya Lisa nih, ini dari Navi Lumong. Gimana nih tantangan selama ini? Lisa pernah nggak berhadapan dengan urusan network security nih, Lisa? Khususnya gangguan dari hacking. Eh, Berurusan kebetulan dengan itu. kebetulan belum pernah ya. Kebetulan belum. Jadi, jadi kalau minta share pengalaman dan cara mengatasinya, sudah ada jawaban nggak? Waduh, agak kesulitan. Kesulitan. Ya. Itu ya Kak Nafi Lumong ya, itu apa Lisa sendiri belum pernah ini ya untuk dalam hal network security, tapi secara pribadi Lis mungkin bisa di-sharekan mannya dalam hal menjaga keamanan selama berinternet, keamanan selama melakukan kegiatan-kegiatan online ya. Mungkin itu juga yang termasuk di salah satunya ditanyakan oleh Nafi Lumong gitu ya. Gimana nih pengalaman Lisa untuk apa menghindari hal-hal atau dampak-dampak negatif yang terjadi akibat apa perkembangan teknologi? Eh, Ya, kalau masalah keamanan, mungkin yang lalu sempat booming apa di Indonesia itu ya Mbak, ada kecurian apa data gitu ya. Hmm. Eh, iya, kalau dari pribadi sih untuk menjaga yang pasti hal-hal yang private gitu, yang privacy itu siapapun yang minta jangan dikasih gitu. Ya. Kemudian eh, memperhatikan link-link yang dibuka gitu. Karena saya juga pernah salah klik link gitu. Nah, Iya, nah itu pernah salah klik link, jadi ada satu aplikasi game gitu ya. Kan saya login, saya itu nggak sadar gitu. Ternyata itu tuh bukan website asli gitu. Nah itu agak teledor gitu. Tapi beruntungnya customer service-nya bisa responnya cepat gitu. Jadi bisa akun saya bisa balik gitu. Tapi ya itu kalau pribadi sih itu berhati-hati, yang privacy itu jangan, siapapun yang minta jangan dibuka gitu. iya, pastinya semakin meningkatkan apa digital quotient-nya ya, Lisa ya, tingkatkan kecerdasan digitalnya. Iya, iya, iya Ah, itu iya itu ya. topik yang terakhir itu Mbak, sebelum aku pergi ya sempat ya tentang digital Oh, quotient. nah, itu penting sekali ya. Jadi nanti kan tadi si Lisa bilang itu topik yang terakhir yang saat itu sedang apa ya, sedang diangkat oleh Yesel Baga Sabda ya. Nanti bisa buka di live.sabda.org. Nanti mungkin rekan-rekan admin bisa kasih linknya ini ya, di mana tuh kecerdasan digital ya. Nanti bisa dikasih linknya untuk bisa dapat materinya, gitu Lis. Oke. Iya, Lis, ini ada satu pertanyaan buat kamu. Ini dari aku nih ya. Nah, Lisa kan kamu lagi di Korea nih. Kalau misalnya nanti kamu pulang ke Indonesia nih, Lis, pengen tahu nih, Lis ya, kamu akan melakukan apa? Dan rencanamu tuh apa di sini? Oke. Sehubungan dengan IT ya? Iya, rencana jadi eh dulu kenapa aku akhirnya memutuskan buat studi lanjut itu eh, karena pengen jadi dosen gitu, Pak. Jadi karena aku Mhm. suka mengajar gitu. Eh, dan lingkupnya itu setelah sejauh ini sih kayaknya yang cocok itu yang kuliah gitu. Kalau kayaknya SMA ke bawah itu kurang cocok dengan kepribadianku gitu. Jadi akhirnya pengen mengajar gitu mahasiswa. Jadi rencananya setelah selesai ini kembali ke Indonesia ya, rencananya begitu kembali ke Indonesia buat mengajar gitu jadi dosen. Iya, Ya, ya masih mantap ya. dari Oke Lisa, ya Lisa, nih ya ini apa sudah mau habis waktunya ya ternyata. Wah
kangen ngobrol banyak sama kamu sampai ini agak kebablasan waktunya. Saya mau tanya aja nih Lisa ya, kan kemarin Lisa juga mengikuti acara ulang tahun Sabda nih ya, judulnya ulang tahun Sabda sepanjang bulan ini kan Bible Tech Smart Bible juga kan ya Lisa ya, dan kemarin ikutan juga di puncak ulang tahun Sabda Smart Bible Now. Nah saya pengen tahu nih ya, apa saran bagi pengembangan pelayanan Sabda ke depannya sehubungan dengan Smart Bible ini, Lis, dari kamu silahkan. Iya, kalau dari aku, nah kemarin yang dari Smart Bible Now itu saya sangat excited dengan itu Mbak, website mysabda.org ya. Itu udah aku buka gitu dan wah sangat sangat bagus gitu. Kayak nah harapannya ya mungkin bisa dikembangkan itu karena uh, kalau mungkin dari pernah dengar dari teman sih, kan yang situs yang lama itu ya yang masih sekarang dipakai yang ada alkitab.sabda.org bagus gitu bagus, tapi agak ada teman-teman yang kesulitan bingung gitu kan interface-nya. Nah tapi kemarin saya lihat yang My Sabda itu wah bagus sekali gitu. Semoga ya itu bisa, itu masih kemarin saya lihat masih beta ya Mbak. Betul, betul. Oh ya, ya harapannya itu sih pingin itu bisa cepet di launch gitu karena saya lihat-lihat ada interlinear atau apa itu sangat user interface-nya udah mudah gitu dan kemudian saya juga ya mendukung sih dengan konsepnya Smart Bible itu kan bisa multi platform gitu, ada dari HP, bisa dari website gitu, kemudian ada dari Google Assistant yang lalu itu ya semoga jadi orang-orang sekarang bukan hanya dimanapun tapi dengan teknologi apapun itu bisa akses gitu, bisa belajar firman Tuhan gitu sih. Iya, itu bisa ya. Nah, untuk bisa tahu nanti perkembangan lebih lanjut lagi tentang berbagai macam perkembangan teknologi yang akan datang, khususnya tentang Smart Bible ya. Saya mau kasih informasi juga untuk Lisa dan juga sahabat-sahabat yang hadir pada sore hari ini. Besok banget nih, pukul 8 pagi dan pukul 8 malam besok ya, waktu Indonesia Barat akan ada satu seminar lanjutan dari Smart Bible Now ini, yaitu Quo Vadis Smart Bible. Jadi kita berbicara tentang masa depannya Smart Bible ini, Lis ya. Salah satunya nanti juga pasti ada yang My Sabda, gimana akan dibawa ke depannya tentang My Sabda dan produk-produk Sabda lainnya dan teknologi lainnya untuk Alkitab. Besok ya bisa hadir sahabat Sabda, nanti kontak saja ke 0821 3313 3315 untuk bisa mendapatkan informasi tentang Quo Vadis Smart Bible. Ya pastikan Lisa juga besok ikutan ya, Lis. Oke, Pak. Ya, besok bisa. Iya. Oke, Lis, terakhir nih ya, Lis ya. Bisa berikan ucapan ulang tahun untuk Sabda, bisa berupa doa maupun harapan secara umum ya untuk pelayanannya lembaga Sabda. Ya, selamat ulang tahun buat Sabda gitu. Udah 28 tahun, usia yang nggak singkat gitu. Udah banyak perjalanan yang dilalui gitu. Kemarin saya lihat timeline-nya juga itu sangat ya terharu gitu. Kemudian doanya ya harapannya sih terus berkembang gitu. Teman-teman yang melayani itu ya tetap semangat gitu meskipun pasti ada suka dukanya gitu, capek-capek. Tapi ya di balik semua itu ada banyak masyarakat Kristen Indonesia yang terberkati gitu. Semoga ya kedepannya bisa terus memberkati banyak orang dengan ide-idenya, inovasi-inovasinya, apalagi tentang Smart Bible ini dengan perkembangan teknologi juga bisa ya terus dipakai Tuhan. Ya, terima kasih banyak Lisa ya. Kamu juga terus semangat di sana. Kita doakan semoga cepat selesai. Ini sudah nyusun disertasi? Iya, sedang mempersiapkan, Pak. Ya, semoga lancar disertasinya.
bisa selesai pendidikannya tepat waktu dan kembali lagi ke Indonesia ya untuk membangun bangsa dan negara kita nih lewat dunia pendidikan IT. Iya, Mbak. Terima kasih Oke, banyak. oke, baik Liz ya. Nah, rekan-rekan nih, sahabat Sabda sekalian, sebelum kita mengakhiri untuk Sabda Live Instagram ya, Instagram Live pada sore hari ini, saya ingin memberikan informasi bahwa nanti malam, ya nanti malam banget akan ada lagi PA online bareng Alkitab di Instagram Live-nya ayo.pa. Jadi silahkan rekan-rekan gabung, kita akan mendengarkan pemaparan dari Hagai 1 dan 2 ya, PA online bareng dari Hagai 1 dan 2. Sekaligus nanti malam juga teman-teman bisa melihat ini kan tanggal 31 Oktober nih. Sekarang nih hari reformasi gereja loh, sahabat Sabda ya. Jadi dalam Alkitab online nanti malam kita akan sama-sama juga sedikit melihat bagaimana hubungannya nih, apa hubungannya Hagai dengan reformasi gereja yang hari ini sama-sama gereja di seluruh Indonesia merayakan hari reformasi gereja hari ini, gitu ya. Jadi jangan lupa untuk hadir. Lalu juga kami tetap mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk kembali lagi mengikuti Kenal Mitra yang akan diselenggarakan secara live lewat Instagram Sabda Ilsa 2 minggu yang akan datang, karena kita kembali lagi kepada jadwal yang awal ya, 2 minggu yang akan datang, dan kita akan melihat bagaimana persiapan Natal dari beberapa mitra kami yang akan kami undang ya. Harap-harap nanti akan ada rekan dari jaringan pelayanan anak yang akan sharing ya mengenai persiapan Natal, dan bisa juga kenalan dengan mitra jaringan pelayanan anak yang akan datang. 2 minggu lagi ya yang akan datang. Ikutin terus sosial media Yayasan Lembaga Sabda untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Baik, kita akan menutup Instagram live kita pada sore hari ini. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan bisa mendengar sharing yang disampaikan oleh Lisa, dan kami melihat Tuhan bagaimana pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan Lisa, dan juga Tuhan bagaimana kami bisa melihat karya-Mu juga melalui setiap yang sudah Lisa kerjakan selama melayani di Sabda, dan saat ini juga sudah bisa menjadi berkat bagi banyak masyarakat Kristen Indonesia. Tuhan, kami mau terus berdoa untuk Lisa, Engkau terus menolong dia dalam pendidikannya, saat ini sedang dalam persiapan untuk menyusun disertasi, kiranya lancar, bisa selesai tepat pada waktunya, dan sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Kiranya Tuhan tolong, jika Tuhan berkehendak, dia dapat kembali lagi ke Indonesia untuk kembali melanjutkan cita-citanya selama ini dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang IT. Dan kami berharap Tuhan biarlah terus panggilan IT for God yang juga sudah ada di dalam dirinya bisa terus dilanjutkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersyukur untuk setiap peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Kau memberkati mereka juga dengan melimpah. Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bye Lisa. Tuhan Yesus memberkati. Salam for God. Bye-bye. Selamat makan, Mbak Isti.